Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo kali ini bersama saya Ken Ane. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menuntut hukuman pidana selama 8 tahun. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana, turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi pasca sidang tuntutan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Maria Assegaf yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Maria, bagaimana situasi saat ini usai sidang tuntutan sudah selesai dibacakan, adakah kemudian tanggapan dari pihak Kuat Ma'ruf? Iya, selamat siang Ken Ana. Betul bahwa tadi paling tidak sekitar pukul 12:40 sidang tuntutan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf usai digelar, dan langsung saja tadi kami turut mewawancarai dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf. Disampaikan oleh kuasa hukum Kuat Ma'ruf yaitu Irwan Irawan yang menyatakan bahwa tentu pihak kuasa hukum merasa kecewa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 8 tahun penjara. Karena dinyatakan paling tidak berkali-kali pihak kliennya ini menyatakan di persidangan tidak tahu menahu mengenai skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo maupun juga tadi dalam dasar tuntutan yang disampaikan oleh JPU, di mana Kuat Ma'ruf terlibat dalam turut mengamankan senjata bersama dengan Ricky Rizal. Ini pun dibantah oleh kuasa hukum bahwa kliennya tidak tahu menahu, kemudian juga mengenai keterlibatan dari Kuat Ma'ruf, yaitu pada saat
menutup akses pintu rumah Duren 3, kemudian juga turut menutup jendela di lantai 2 untuk meredam suara tembakan. Ini atas perintah Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ini pun tadi juga dibantah oleh kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf. Dan juga ada beberapa hal lainnya seperti juga mengenai yang menarik tadi di persidangan, yaitu bahwa dalam dasar-dasar tuntutan dan juga keterangan sejumlah saksi ahli maupun juga saksi terdakwa yang dihadirkan di persidangan, JP menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati di rumah Magelang, tapi melainkan adalah perselingkuhan antara Putri dan juga Joshua. Ini tadi juga turut dibantah oleh pihak kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf, di mana Kuat Ma'ruf tidak tahu menahu adanya perselingkuhan tersebut selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, dan juga dinyatakan yang diketahui oleh Kuat Ma'ruf adalah pelecehan. Jadi memang masih tetap berdiam dengan beberapa pernyataan di persidangan Kuat Ma'ruf dan juga membantah sejumlah dasar tuntutan dari JPU. Yang menarik memang tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, bahwa pihak kuasa hukum sedari awal memang menargetkan paling tidak harapannya jaksa penuntut umum ini bisa memberikan tuntutan bebas terhadap Kuat Ma'ruf, tapi sangat disayangkan kemudian di akhir kita mengetahui bersama adalah tuntutannya 8 tahun penjara untuk delik pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ken Ane. Baik, terima kasih Maria Assegaf. Kita nanti akan memperbarui informasi lagi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.